Di dalam pekerjaan ini kita terkenal dengan satu istilah, dunia penolakan. Oh iya. Makanya kenapa banyak orang yang istilahnya mencoba tetapi tidak sampai selesai. Ya, ya. Karena ditolak-tolak terus. Karena ditolak-tolak terus. Nah ini berarti mukanya tebel, sudah sering ditolak. Apalagi sudah 20 tahun lebih. Betul. Tetapi ada satu insight yang menarik ya. Waktu pertama kali memang kita pasti down lah. Siapa sih yang suka ditolak? Kita hidup kan suka dipuji. Tidak suka ditolak. Betul. Seperti harga dirinya bagaimana? Ya, betul, betul. Apalagi bagi generasi muda ya, yang masih muda-muda, kita pikir harga diri kita ditaruh di mana dengan penolakan. Seakan-akan tidak ada pekerjaan lain. Halo N-Talkers, ketemu lagi di episode terbaru dari NL Talk. Dan kita di hotel mana, Bu Novi? Di Wisslux Hotel, Spasio Surabaya. Jadi hotel bintang 5 yang baru di Surabaya, terbaru ya? Ya, Tepatnya di Surabaya Barat dan di seberang mall terbesar di Indonesia. View kita keren, jadi pagi-pagi melihat golf view ya Bu Novi. Apartemen-apartemen di sekitar, terus mall, office tower juga. Jadi keren banget. Dan tadi kita sarapan di sini, buburnya enak banget. Iya, jadi Chinese porridge gitu ya. Iya, enak banget beneran. Pakai Kalau jadi sayur asin, pakai jamur, terus sama ayam apa itu ya, ayam Hainan. Ayam pudingnya juga enak. Ya, bener, wah, tadi makan apa aja kok banyak banget. Yang pasti bubur itu, ya kan. Terus ada bubur ketan hitam, kacang hijau sama bubur sumsum. Oh, Yang tradisionalnya. Jadi makan bubur Chinese sama. Tadi ada menu westernnya juga kan. Betul, ada westernnya juga. Tadi American breakfast. Ya, American breakfast. Itu juga enak ya. Oke. Wah, harus dicoba ya. Harus. Nah, ini narasumber. Jadi narasumber kita kali ini seorang profesinya luar biasa sih bagi saya. Karena harus meyakinkan customernya atau nasabah itu luar biasa sekali. Gak mudah profesi tersebut. Dengan Ibu Lina Chai. Apa kabar? Selamat pagi. Pak Nudin sama Bu Novi. Terima kasih sudah hadir di tempat kami dan memberikan sharing insight kepada teman-teman muda ini. Terkait profesinya nanti? Iya, terkait profesinya. Gitu. Jadi profesinya adalah meyakinkan nasabah, ya kan, untuk ikut programnya. Betul. Dan hingga akhirnya program itu bagi nasabah itu merasa secure untuk masa depannya. Profesinya adalah sebagai agen asuransi. Oke. Itu kan meyakinkan nasabah untuk ikut asuransi nggak gampang. Dan Ibu Lina sudah lebih 20 tahun menjadi seorang insurance agent. Nah, pasti pengalamannya luar biasa bagaimana meyakinkan nasabah itu untuk menjadi membeli ibaratnya polisnya. Iya, gitu. Saya boleh bertanya pada diri sendiri? Boleh. Bapak bantu jawab gitu ya. Apakah saya sekolah? Saya sudah punya tujuan untuk jadi agen asuransi? Gimana dulu ceritanya? Jadi gimana? Apakah memang tujuan dulu jadi seorang insurance agent apa enggak? Karena kan dulu ketika anak kecil tanya cita-citanya apa? Cita-citanya apa? Polisi, dokter, insinyur. Kan enggak ada jadi agen asuransi. Enggak ada. Nah, ini kita kenal satu profesi yang nggak banyak orang tahu dan mungkin nggak banyak orang yang mau gitu ya. Kenapa kok tiba-tiba menjadi seorang banyak orang tidak mau tapi banyak peminatnya gitu ya. Betul. Gitu ya. Gimana kok menjadi seorang agen insurance, Bu Lina? Gitu ya. Awalnya saya sekolah sebenarnya lebih suka dengan pekerjaan yang formal. Seperti di kantor gitu ya. Lebih ini. Tapi setelah waktu itu dulu kuliahnya apa? Saya dulu kuliah. Saya kuliahnya di Industrial Management Industry. Teknik ya, Pak? Teknik industri, ya. Dari industri langsung meloncat ke dunia marketing. Nah, ya itu makanya. Dunia yang berbeda kan? Dunia yang berbeda. Gitu ya. Iya.
Jadi saya tidak punya tujuan untuk jadi agen asuransi. Jadi saya waktu itu tidak sengaja ditawari sama teman dari saudara saya. Tetapi saya waktu itu juga sebenarnya tidak terlalu interest lah. Saya tidak pindah bicara, saya tidak pandai, tidak punya background marketing gitu ya. Taunya hanya mesin, pabrik gitu ya. Betul. Gitu. PQ gitu. Kayak gitu apa Procqual ya? Ya, productivity quality. Saya dulu pernah di konsultan dan di divisi yang nangani productivity quality. Betul. Gitu. Dan akhirnya memang karena tuntutan dari latar belakang keluarga yang menuntut harus concern kepada keluarga, mendidik anak, akhirnya pekerjaan asuransi ini saya coba gitu. Karena waktunya fleksibel banget gitu loh. Fleksibel, saya bisa mengatur waktu, saya tetap bisa memberikan perhatian pada anak, mengurus rumah tangga, dan saya juga bisa mencari uang gitu atau penghasilan gitu atau bisa mengabdikan, kurang lebih begitu. Jadi sebenarnya tidak ada kesengajaan untuk menjadi seorang agen asuransi ya kan, karena dulu memang backgroundnya adalah sebagai seorang teknik industri kan gitu loh. Kemudian bekerja masih sesuai dengan bidangnya di konsultan Procqual Productivity Quality ya. Nah, akan tetapi ketika kemudian menikah ya kan, kemudian harus taking care keluarga, apa nih pekerjaan bisa ibaratnya seperti bisa disambi gitu kan. Dan ternyata mencoba untuk jadi seorang agen asuransi. Dan ketika mencoba terus akhirnya mencintaikah? Awal-awalnya segala sesuatu yang dimulai di awal pasti tidak mudah ya. Betul. Nah, karena itu juga bukan sesuatu yang bagi saya interesting. Jadi, tapi saya tetap jalani. Ya, konsistensi saya tetap jalani supaya tetap punya penghasilan. Tetapi satu hal memang yang match dengan saya adalah pekerjaan ini membantu orang. Membantu orang dari segi apa? Merencanakan keuangan. Oke, nanti kita akan bicara lebih lanjut bagaimana ya. Nah, terus menolong orang lain gitu ya, khususnya pada saat mereka mengalami sesuatu yang tidak diprediksikan, dan saya bisa menolong mereka, itu sesuatu yang sangat amat bagi saya gitu. Jadi itu yang mungkin dorongan terbesarnya dari sana ya, sehingga mau konsisten, mau nyoba gitu. Karena kan nggak mudah sih, saya tahu banyak orang-orang yang kelihatannya tadi itu berminat menjadi agen asuransi, ketika menjalaninya sudah keok-keok di tengah jalan. Tahu nggak kenapa? Tahu nggak kenapa? Kok bisa keok di tengah jalan gitu? Karena kan kami bukan seorang agen asuransi. Nggak tahu caranya atau mungkin kurang gigi. Gini. Dulu Bu Lina pertama kali dapat nasabah for first time, itu kira-kira gimana struggle-nya itu? Struggle-nya gini. Di dalam pekerjaan ini kita terkenal dengan satu istilah, dunia penolakan. Makanya kenapa banyak orang yang istilahnya mencoba tetapi tidak sampai selesai. Karena ditolak-tolak terus. Karena ditolak-tolak terus. Nah, ini berarti mukanya tebel, sudah sering ditolak. Apalagi sudah 20 tahun lebih. Betul. Tetapi ada satu insight yang menarik ya. Waktu pertama kali memang kita pasti down lah. Siapa sih yang suka ditolak? Kita hidup kan suka dipuji. Tidak suka ditolak. Betul. Seperti harga dirinya bagaimana? Betul. Apalagi bagi generasi muda ya, yang masih muda-muda, kita pikir harga diri kita ditaruh di mana dengan penolakan. Seakan-akan tidak ada pekerjaan lain. Betul. Dengan penolakan. Dan apalagi kan seorang agen insurance setahu saya kan tidak punya penghasilan tetap gitu kan. Betul. Nah, itu salah satu kendala ya. Maksudnya nggak dibandingkan kerja kantoran. Kalau kantoran punya penghasilan tetap ya kan, gaji bulanan kan gitu. Nah, kalau insurance agent setahu saya kan tidak punya kan. Hidupnya dari komisi kan gitu loh. Hidup dari komisi ditolak pula. Iya, betul. Itu gimana dulu di awal-awal Ibu Lina menghadapinya itu? Itu pelajaran yang sangat menarik dari dunia asuransi. Makanya ada yang istilah bilang, orang yang lulus dari dunia asuransi marketing, itu dia akan dengan mudah di tempat lain. Kenapa? Karena dia sudah mengalami sesuatu yang luar biasa. Itu yang saya bilang, pelajaran, ilmu yang bagi saya sebenarnya gini, kalau kita lihat dari side yang lain masalah penolakan, itu begini, kita waktu ditolak orang, itu kita bukan melihat dia menolak diri kita. Sebenarnya ada beberapa aspek dari orang menolak. Jadi pada saat kita memberikan sesuatu, kita membayangkan kita membawa sesuatu yang baik. Ya, saya bawa sesuatu yang baik pakai Pak Novi yang menolong orang. Kalau seandainya ditolak, ya
itu kan tidak diterima, kenapa kita harus tersinggung gitu kan? Saya hanya mau menolong. Jadi dipisahkan ini. Betul. Jadi itu side pandang dari kita bagaimana bisa tepat survive di dalam tujuan kita. Nggak boleh baper ya? Oh iya betul. Karena awal-awal boleh lah. Awal-awal boleh lah. Itu kan latihan, manusiawi sekali. Betul. Oke, jadi kuncinya tadi itu bahwa mereka menolaknya bukan kita secara personal, tetapi lebih karena mungkin belum match sama kebutuhan mereka, terus nggak tahu benefitnya. Atau mungkin cara persuasinya mungkin kurang tepat. Ada beberapa sih sebenarnya penolakan itu terjadi, ya. Satu, momennya tidak pas. Pendekatannya tidak pas. Terus atau memang belum klik ya orang bilang. Nah, memang pendekatan ini adalah ilmu yang luar biasa bagi seorang marketing ya, bagi agen asuransi adalah bagaimana mereka bisa touchable apa yang di belakang dari nasabah tersebut. Apa yang terjadi, apa yang menjadi kebutuhan. Nah, memang kita sebenarnya datang bukan seperti jual sesuatu. Ini saya punya sesuatu, kamu beli. Ada produknya kan, misalnya permen kan ada. Tetapi kita harus memulainya dengan kita mencari kebutuhan mereka. Apa yang kamu butuhkan, apa yang menjadi kekhawatiran, apa yang menjadi rencana kamu ke belakang dengan keluargamu. Nah, pada saat kita mengumpulkan semua data itu, kita barusan bisa tahu arahnya kemana, butuhnya kemana, itu barusan kita masukkan. Saya ada sesuatu yang membuat planning keluarga bisa menjadi lebih teratur dan lebih terjamin dengan cara begini-begini. Itu pun sebenarnya kita bukan datang, kita memaksakan apa yang menjadi kita punya kemauan. Gitu. Itu kurang lebih seperti begitu. Oke, makanya tough dia ya. Iya, orangnya di depan. Makanya tough gitu ya. Ulina. Iya, itu kan mungkin karena gini, beberapa kali saya nemuin seorang agen asuransi, cara untuk mendelivernya tuh kadang kurang pas, gitu kan. Nah, berarti itu butuh waktu berapa lama sih terus bisa smooth kayak gitu tadi tuh? Kalau saya sampaikan kepada agen-agen saya, itu saya sampaikan, cobalah kamu sedikit menebalkan muka, kata Bu Novi ya, menebalkan muka. Itu menurut prediksi, tapi setiap orang masing-masing lah. Tergantung dari background dari setiap seseorang. Bagaimana dia dididik dengan latar belakang keluarganya, dan dia bagaimana didampingi, itu kurang lebih saya bilang, cobalah 1 tahun. Oh, 1 tahun ya? Cobalah 1 tahun. 1 tahun ditolak ya orang coba. Aduh. Bayi itu sudah bisa jalan. Nah, betul kan, bayi kan juga kurang lebih begitu. Iya. Nggak ada seseorang lahir langsung lari kan? Ya itu makanya setahun harus begitu. Siapa kuat tiap hari ditolak kalau belum berhasil gitu ya. Dan probabilitasnya diterimanya betul. Itu berapa persen sih? Tapi sebenarnya gini Bu Novi ya. Kalau bilang bukan untuk menakut-nakuti, tapi kan supaya juga teman-teman yang mau berkarir di bidang ini juga jadi tertarik gitu loh. Oh, masih ada kemungkinannya gitu. Dan prosesnya seperti apa kan gitu loh. Sebenarnya kalau kita yang memulai awal, itu kita ada seperti ada bagannya. Kita biasanya menawari sesuatu itu adalah berdasarkan trust. Orang bisa ngambil langsung itu karena percaya kita, pasti punya kedekatan, betul kan? Jadi kita ada lingkungan yang namanya yang paling dekat adalah orang di sekitar kita. Inner circle gitu ya. Betul, dari keluarga, dari teman dekat. Setelah itu terlatih, barusan kita melebar ke samping dari teman-teman yang tidak terlalu dekat. Nah itu sebenarnya ada step by stepnya sampai istilahnya tidak dikenal pun. Dan ada istilah yang cukup menarik bagi kita di dalam bisnis ini adalah kenapa bisa berkesinambungan atau jangka panjang, itu adalah berdasarkan buyer reference. Kalau sudah sampai buyer reference, itu level sudah naik kelas. Trustnya udah. Betul. Sudah proven. Jadi yang menerima manfaat ini sudah merasakan benefitnya, sehingga dia bisa referensi ke orang lain. Tapi apakah sebenarnya kan ya? Insurance agent kan tidak ada gaji tetap kan gitu loh, dan mengandalkan komisi kan. Apakah memang komisinya gede sih sebenarnya? Komisi, komisi saya kalau menurut saya dalam kasat mata angka itu semua orang bilang besar. Tetapi
Saya tidak mendetail, silakan jadi agent. Ajakan-ajakan yang berminat atau sedang mencari pekerjaan, ini boleh dimanfaatkan nih momennya. Karena gini, selama lebih dari 20 tahun bertahan sebagai seorang agen asuransi kan, saya kurius, apakah memang benar komisinya gede gitu kan, sehingga bertahan lebih dari 20 tahun. Nah itu dia sangat pengen tahu. Gede ya? Gede ya? Gedenya di depan maksudnya. Okay. Tapi kalau gede bagaimana itu tergantung dari kita punya posisi juga ya. Oke, jenjang karir kita. Tetapi gini, satu hal yang harus diingat adalah kita mendapatkan, saya kasih buka aja, kita dapatkan 2 tahun misalnya ya komisi yang kelihatan di mata. Tetapi kita akan serve itu customer seumur hidup. Istilahnya kita melayani customer seumur hidup. Kecuali maaf kalau memang kalau agent ini tidak survive ya, lain cerita. Itu bisa ganti agent ya akhirnya ya? Kalau di dalam kebijaksanaan perusahaan kebanyakan kalau sudah keluar biasanya akan diganti dengan leadernya. Oke. Ya, betul. Tetap nasabah-nasabah tetap di take care. Istilahnya begitu. Kalau komisi, sekali lagi, saya rasa hampir sama lah ya, dimanapun kita bekerja, berbisnis ya. Ini kan kurang lebih juga bisnis ya. Bisnis istilahnya kita mengatur, memanage kita punya pekerjaan, masuk akal. Oke. Tidak disebutkan angkanya, tetapi masuk akal. Masuk akalnya berarti ya luar biasa, karena bisa bertahan lebih dari 20 tahun. Kalau boleh cerita itu ada kayak jenjang-jenjang karirnya, bukan mungkin nggak karir yang seperti di perusahaan lah. Jenjang-jenjangnya, levelingnya itu gimana? Sama seperti kayak perusahaan ya. Ke perusahaan istilahnya kalau kita dari satu perusahaan kita akan berkembang buka lagi perusahaan yang lain. Sebenarnya kayak agen asuransi juga sama. Kita mulai dari agen, terus habis itu kita merekrut teman-teman kita untuk menjadi agent juga, terus akhirnya kita menjadi leader. Nah leader pun itu ada leader itu harus punya berapa agent? Itu tergantung dari policy masing-masing, tetapi biasanya perusahaan itu berdasarkan target. Untuk bisa jadi satu leader harus targetnya berapa terpenuhi. Kurang lebih seperti begitu. Terus habis leader apa lagi? Dia naiknya macam-macam. Jadi setiap perusahaan itu punya istilah macam-macam. Kalau di depannya Bu Lina, untuk jenjang karir yang tertinggi seperti apa? Kita dulu ada 5 jenjang. Dulu ada 5 jenjang, sekarang sudah diperkecil, bisa dengan 3 jenjang. Jadi mulai agent, associate director, sama associate agency director. Makanya kemarin waktu istilah agency itu saya minta diganti karena agensi itu lebih kepada perusahaan. Jadi ini bukan jenjang karirnya orangnya gitu ya? Jenjang karirnya yaitu dari agent, associate agency manager, sama agency manager. Nah, agency manager ini itu ada beberapa. Ada yang mau buka kantor sendiri, itu bicara tentang nominal. Nominal. Ini kalau Bu Lina udah yang buka? Saya termasuk ke agency director, tetapi saya belum bersedia untuk buka kantor. Oke. Jadi sudah di level agency director, tapi saya belum bersedia untuk buka kantor. Kenapa? Kenapa? Karena untuk buka kantor kita butuh lebih fokus. Ya memang sih. Untuk tanggung jawabnya lebih fokus. Betul. Nah, yang menyenangkan sebagai seorang insurance agent apa sih, Bu? Bagi saya dan mungkin teman-teman yang sudah senior ya, kita kalau sudah sampai di level istilahnya kalau kita kan ada asosiasi untuk internasional namanya MDRT. MDRT Million Dollar Round Table. Itu di sana kita belajar banyak hal, bukan menjual, tetapi bagaimana the whole balance dalam hidup kita. Jadi kita bukan bicara hanya menjual, tetapi bagaimana kita bisa mengenal orang, kita membantu berjalan lebih panjang. Sampai istilah sebenarnya perencanaan keuangan sebenarnya bukan hanya terbatas pada keluarga, bisa dilebar sampai ke perusahaan. Perusahaan itu maksudnya apa? Biasanya di dalam perusahaan itu kan ada beberapa pemegang saham. Nah biasanya ada satu resiko bagi pemegang saham. Kalau terjadi resiko kan istilahnya mereka untuk
kontinuitas perusahaannya bagaimana. Nah itu kita bisa ada istilah di cover setiap pemegang sahamnya. Jadi dana dari keluarga itu tidak perlu sampai terserap, ketarik. Ada kan yang kalau PT sampai tanggung jawab sampai ke direktur. Nah, ada juga kan dengan istilah beli saham itu ya. Nah itu diganti dengan insurance. Jadi sebenarnya insurance banyak sekali yang bisa dikembangkan. Karena setahu kita ya, insurans kan ada kesehatan, ya kan, pendidikan, ada pensiun, atau yang itu life-nya itu. Betul. Atau yang apa? yang jiwanya lah. Betul, jiwanya juga sama gitu. Apa produk yang apa? Yang multi itu. Multi apa? Tabungan gitu ya. Jadi kan seperti itu aja yang kita tahu kan, ternyata untuk insurans untuk pemegang saham juga ada kan ternyata. Betul. Bahkan kalau seandainya bagi kita ada istilah kayak wakaf ya, kita juga bisa berbuat sosial dengan insurans juga. Gimana itu? Nah itu ceritakan dong biar yang lain tahu. Untuk wakaf ya. Iya wakaf atau tadi loh. Karena sebenarnya biar orang itu tahu bahwa sebenarnya tadi itu bukan hanya yang disampaikan Pak Nurdin itu aja, tetapi ada banyak hal yang sebenarnya insurans itu membantu kita di segala aspek kehidupan. Betul. Jadi gini, asuransi itu juga ada untuk sosialnya. Sosial dalam artian gini, kadang-kadang kan kita tidak memenuhi istilah mentajat saya ingin menyumbangkan sekian. Sekiannya, contoh misalnya sekian angka, tetapi pada saat kita mengikuti asuransi, kita hanya membayar sebagian. Nah, hal itu bisa kita bagi. Bagi itu maksudnya apa? Untuk keluarga, untuk masa depan anak-anak, untuk mungkin bisa untuk company kita, untuk bisa terus berlanjut saat mungkin pemegang ownernya meninggal, untuk membayar pajak, maksud saya untuk debt ya, untuk mereka punya utang, ya toh. Ada juga istilahnya kita mau berbuat sosial itu kita punya warisan kita berikan kepada panti. Bisa juga. Nah, kalau istilah wakaf yang saya sampaikan itu biasanya presentasi. Jadi dari yang keluar sebagian besar itu diberikan kepada keluarga, sebagian itu di panti tadi. Ya, disumbangkan. Ya, itu dari keputusan dari pemegang polis. Tapi berarti ahli warisnya harus tahu ya. Ahli warisnya itu biasanya ada yang clear dibuka, ada juga yang tidak. Tergantung dari pemegang polisnya. Jadi gini, saya juga punya story tentang asuransi ya. Saya dulu kan sebenarnya bukan orang yang insurance minded, ya. Jadi ketika tahun 2000 awal 2001 2002 kan ketika bapak saya meninggal, di lemari kita bongkar-bongkar, ternyata ada polis. Ada polis, ternyata bapak saya itu ikut sejak akhir 80-an gitu kan. Nah, bentuknya dolar pula. Thank you almarhum bapak saya. Itu kayak nemu ya, harta karun ya. Harta karun. Hanya dengan selembar buku gitu ya. Jadi waktu itu dolarnya masih 1000-an kali ya, 1100 kalau nggak salah kan gitu. And then ketika 2002 ya, you know lah dolar udah berapa kan gitu loh. Ya itu hingga akhirnya ternyata luar biasa ya asuransi. Ya akhirnya sejak tahun itu lah saya ikut asuransi kan gitu loh. Walaupun sebelumnya ketika ditawari oleh agen asuransi nggak pernah mau kan gitu, karena buat apa, benefitnya buat saya kan, saya masih muda saat itu kan. Terus kadang sehat, masih sehat, belum sakit-sakit. Biasanya masih sehat, tidak butuh asuransi gitu ya. Betul, apalagi beberapa agen asuransi mendatangi ya saya tolak kan dulu, saya masih sehat. Terus kadang menyampaikan, loh ya kalau tiba-tiba bapak mohon maaf meninggal, Anda menurut saya meninggal. Saya masih muda. Kan seperti itu kan yang disampaikan gitu. Mungkin tadi the way to deliver kalimatnya itu yang kadang kurang tepat kan gitu. Seakan-akan mendoakan ya. Jadi ini saya punya produk untuk mengcover kematianmu. Serem banget. Serem gitu. Ya itu jadi hingga akhirnya saya menjadi punya polis gara-gara itu kan gitu. Sebelumnya tadi itu ditawar beberapa agen asuransi, buat apa saya masih muda kan. Apakah benar harus sejak muda? Ternyata kan yang saya tahu sejak muda itu polisnya lebih murah ternyata. Iya. Betul. Gimana? Betul. Saya mau menambahkan ya. Yang hebat itu adalah almarhum. Yang sudah memutuskan. Asuransi itu hanya menjebatani, membantu. Tetapi almarhum adalah luar biasa.
siapa yang bisa mempersiapkan di awal untuk keluarga yang memikirkan itu ada sesuatu yang luar biasa. Nah kalau masalah muda itu memang sangat betul. Kita kalau dari muda kita masih sehat. Perusahaan pasti menerima yang mau sehat dong. Make sense ya. Kalau sudah mengcover yang sudah sakit, Bu Novi aja nggak mau nerima karyawan yang secara historical kok sakit-sakitan ya. Betul. Iya, perusahaannya tidak mau. Dan karyawannya harus maksimum kepala 3, kepala 4 dia udah nggak mau nerima. Saya ngelamar di perusahaannya ditolak, udah kepala 5 dicoret. Kalau asuransi kan nggak mungkin dia mau masuk terima uang sedikit terus harus keluarkan banyak. Nah pertanyaannya bagaimana istilahnya mau nggak kita istilahnya mengikuti perusahaan yang sebentar aja nggak jelas kalau diklaim terus. Bagaimana bisa survive dan untung gitu loh. Nah memang kan tujuannya ini kan seperti kayak arisan gitu. Jadi kita mengumpulkan uang bersama untuk seseorang yang mungkin kena musibah duluan. Istilahnya jadi mungkin kalau secara syariah itu istilahnya itu adalah tolong menolong. Istilahnya begitu. Jadi konsep asuransi seperti begitu. Kalau muda itu betul, mumpung kita masih muda, preminya murah itu betul. Kedua, kita pasti diterima kalau kita sehat. Nah, terus ketiga, kita bisa merencanakan lebih panjang. Contohnya apa? Karena premi murah kita menyisihkan sedikit untuk sesuatu yang besar. Betul. Karena saya mau nambah lagi polis kan ketika usia sekian, loh kok jadi mahal preminya? Iya Bapak, karena secara usia kan udah segini, resikonya lebih besar Pak. Setuju. Jadi kalau dibanding dengan polis Bapak yang 10 tahun yang lalu, ya beda Pak. Oh gitu, 10 tahun yang lalu saya ikut 2 atau 3 sekaligus. Tapi sebenarnya nambah juga sesuatu yang baik loh Pak. Ya, zaman dulu ekonomi kita sekian. Betul ya. Betul, makanya kayak saya punya 4 polis. Luar biasa Pak Nurdin. Masih bisa diprospek lagi. Ini Pak Nurdin yang buat pengakuan. Saya belum bertanya pada Bu Novi. Itu ya berapa banyak Bu Novi punya polis. Karena insurans saya sebagian besar di beliau. Pengakuan terbuka. Iya, karena we have to prepare about the future kan gitu tentang masa depan. We don't know if something happen with us kan gitu loh. Mungkin dulu ketika cara menyampaikan si agennya itu kurang tepat kali ya, lu Anda merugikan saya meninggal. Nah, Mbak Lina, asuransi kan banyak banget brandnya kan ibaratnya atau perusahaan-perusahaan yang banyak banget. Bagaimana sih kita itu harus memilih perusahaan yang proper untuk kita menempatkan dana kita gitu. Kita nggak nyebut merek. Setiap perusahaan itu ada plus minusnya. Betul ya. Yang buat jadi catatan kita sebagai calon nasabah atau nasabah adalah kenali setelah betul setiap kontrak sebelum ditandatangani. Nah, yang paling penting lagi memang kalau punya agent, biarlah pilih agent yang tepat. Bagaimana itu? Yang tepat itu adalah kita nggak kenal namanya. Salah satunya di depan saya. Yang harus ngomong dong semuanya clear di depan. Bukan hanya janji-janji yang manis-manis. Yang kurang manis pun maksudnya apa? Ya harus dibicarakan ya. Iya betul, harus dibicarakan. Yang kurang manis, seperti kasus kasus yang terjadi yang lalu masalah tentang unit link, yang heboh banget itu ya investasi, itu kan tidak disampaikan dengan clear sampai terjadi seperti begitu. Dan kok dana saya jadi cuma sekian? Betul. Karena kan unit link kan dibagi-bagi kan gitu. Oke, mungkin unit link nanti di sesi selanjutnya. Gitu. Jadi berarti tadi gimana? Kita harus pilih agennya yang bisa dipercaya. Terus kan tadi itu mempelajari klausul gitu. Nah kadang ini kayak saya sendiri lah, kan istilah-istilahnya tuh rumit-rumit gitu kan ya. Dan segini kan? Itu yang sudah. Tapi ketika dikasih simulasi kecil pun kan kita ada istilahnya apalah beneficiary lah. Beneficiary itu penerima manfaat ya. Ada yang apalah yang add-onnya itu loh. Itu kan kadang kita nggak ngerti gitu kan. Nah itu gimana? Pokoknya kadang yang sederhananya gimana ketika mungkin supaya ini kalau ada agent-agent yang baru ketika menjelaskan itu menjadi angle pointnya dia gitu loh, sehingga orang
ngerti manfaatnya untuk dia gitu. Dan trust ke dia. Yang pertama itu kuncinya menurut saya ada di agent yang sebagai penyambung tangan dari perusahaan. Sebenarnya perusahaan sudah memberikan training. Training secara jelas produk ini, dan agent harus bisa membaca kebutuhan dari nasabah. Nah, kalau misalnya ini kita kan nggak ngerti backgroundnya orang, kecuali sudah kenal lama gitu, gimana caranya? Menggali mungkin kebutuhan. Boleh di-spill nggak caranya Bu Lina ngerti? Di backgroundnya, kira-kira terus ini nih yang cocok. Ya itu yang saya bilang 1 tahun itu ya. Luar biasa 1 tahun prosesnya. Enggak, nah itu bukan angka absolut ya, bukan angka absolut. Ya tergantung dari proses masing-masing ya. Proses masing-masing betul. Jadi sebenarnya perusahaan itu sudah memberikan training-training yang cukup jelas. Tinggal implementasinya di lapangan seperti apa oleh agent-agent itu. Dan memang itu hal yang harus dipegang sama agent. Bagaimana komitmennya dia itu terjun di dalam pekerjaan ini tujuannya adalah menolong, tidak merugikan. Intinya begitu. Jadi menolong ini yang saya bilang waktu saya ditanya Bu Novi, kenapa masih tetap bertahan? Apa yang menjadi tantangan bagi saya? Di tempat ini saya belajar tidak berhenti. Belajar tidak berhenti itu maksudnya bagaimana? Saya kalau di dalam dunia industri, di dalam industri, tetapi di dalam profesi saya belajar komunikasi, saya belajar untuk memahami, memenuhi kebutuhan orang, saya belajar pada saya ketemu dengan seorang pebisnis, saya harus bisa mampu berkomunikasi dengan pebisnis. Pada saat saya bertemu dengan dengan profesi pajak, saya harus sedikit-sedikit mengerti. Dengan profesi ini saya dokter, saya juga harus sedikit mengerti bagaimana saya membuat komunikasi dan masuk. Nah, pada saat kita masuk di dalam level yang saya bilang tadi MDRT, itu lebih dalam lagi, kita lebih profesional belajar. Makanya kenapa di dalam dunia asuransi ini orang bilang hanya butuh mulut saja. Asal pintar ngomong, sudah bisa kerja. Tapi sebenarnya kan enggak begitu, kan? Enggak begitu. Harus penuh Betul. Sama hatinya gitu ya. Dan tadi itu kan ada strategi untuk menghadapin ibaratnya calon nasabahnya, kayak Bu Lina tadi harus dengan pebisnis berbicara seperti apa. Terus kemudian dengan seorang lawyer harus seperti apa, dengan seorang dokter harus seperti apa dan sebagainya. Menurut kan juga harus memiliki karakter masing-masing dan background keluarga masing-masing kan. Jadi it's not easy, hanya bukan sekedar mulut saja ternyata. Betul. Mungkin level 1 waktu kita awal bekerja, mungkin kita menawari orang yang paling dekat. Oke lah, tanda tangan lah, bantu-bantu gitu ya, teman-teman bantu-bantu. Biasanya preminya pasti juga ya bantu-bantu gitu ya. Tetapi pada saat kita sudah masuk level yang saya bilang memenuhi kebutuhan, mencari kebutuhan, dan sampai kita harus membantu perencanaan, semua itu ada perhitungannya sampai. Itu kita barusan bisa mencapai orang bilang sebagai profesional. Profesional. Bahkan misalnya kan ada beberapa profesi yang misalnya kakinya doang nih diasuransikan sekian miliar. Karena kakinya menghasilkan sekian duit. Ada orang bilang kan begini, asuransi itu kan kerjaan yang bisa disabe ya toh. Terus ya kerjaannya ringan ya. Gitu. Enggak ya? Percaya enggak? Enggak percaya. Enggak. Tadi itu karena meyakinkan orang itu enggak gampang kan gitu. Percaya. Saya tahu karena saya juga beberapa kali nolak agen asuransi kan itu. Kita hidup tidak ada yang gratis. Betul. Tidak ada yang gratis. Dan semua harus diperjuangkan. Nah, bisa cerita nggak apa ya keasikan gitu atau sesuatu yang menarik dari seorang agen asuransi itu apa? Ini untuk menyemangati yang muda-muda nih supaya kemudian mereka sebenarnya nggak susah sih, nggak seperti omongan orang-orang, nggak seperti yang saya bayangkan gitu. Boleh dieksplorasi yang menarik-menariknya apa supaya mereka tertarik gitu, boleh nggak? Bagi untuk yang muda-muda yang muda luar biasa itu ya. Karena kan begini, banyak orang yang ngantri nunggu diterima kerja di perusahaan tapi nggak dapat, terus sekarang lontang-lantung kayak gitu, waktunya habis gitu. Nah, sebenarnya ini kan sebagai alternatif karir kan bisa juga kayak gitu loh. Ya ternyata juga itu tadi banyak orang yang sebenarnya sukses dan berhasil di bidang ini gitu loh.
promosi awalnya adalah tidak butuh modal. Oh iya. Hanya butuh kemauan, ya toh. Iya. Butuh kemauan, ya toh. Terus kemauan itu apa? Kemauannya banyak loh, kemauan belajar, kemauan dibentuk, kemauan untuk terus berusaha, tidak pantang menyerah, ya toh. Satu hal yang menarik dari dunia ini adalah kita bisa menjadi pemilik. Ada ya, be own boss ya. Jadi kita menjadi bos sendiri di dalam pekerjaan kita. Tetapi tantangannya juga banyak. Iya banyak pasti. Jadi bos di perusahaan aja tantangan juga banyak kan gitu loh. Apalagi di dunia insurance juga kan gitu. Iya. Kita belajar untuk bagaimana memanajemen waktu, pasti itu. disiplin, konsistensi, dan banyak hal ya. Iya tuh yang susah kan gini. Kalau kantor kan atau perusahaan kan punya waktu kerja yang tepat kan, ibaratnya mulai jam 8 sampai jam 5 sore kan gitu. Terus orang dikondisikan ya di dalam situasi tersebut. Nah, kalau agen asuransi kan tidak. Betul. Yaitu saya bilang kalau ditanya apa tantangan saya adalah terbesar adalah diri saya sendiri. Iya. Diri kita sendiri. Jadi tantangan kita bukan bilang company lain, kompetitor, terus agent yang lain atau sulitnya bagaimana, bukan. Tantangan kita adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa tetap punya semangat gitu ya. Itu memang tantangan terbesar. Dan memang kunci satu lah. Kita kalau di dalam bekerja kita harus tetap pegang perusahaan atau leader. Karena dari situ kita akan selalu dibantu. Kelebihan dari pekerjaan asuransi adalah kita seorang bos itu biasanya kan butuh modal, harus mikirkan bagaimana manajemen karyawan, harus siapkan ini itu, mikirkan pajak, ribet banget lah ya. Saya tidak bermaksud untuk bidang yang lain ya. Setiap kita punya desire, desire. Tapi untuk awal mungkin bagi mereka yang misalnya tidak punya modal tetapi punya keinginan kuat, itu bisa belajar di dunia asuransi. Soalnya apa? Sistem disiapkan, manajemen siap membantu, training tersedia, ya kan? Memang yang tinggal adalah bagaimana kita mau untuk ngikuti rule-nya dari ini sistem. Oke. Ya, terus komisinya tadi juga kan. Komisi betul. Jadi komisi itu mengikuti. Dan itu melekat ya seumur hidup ya? Atau gimana komisi tersebut? Komisi itu sebenarnya yang saya tadi sampaikan. Hampir sama di semua perusahaan, komisi kita adalah 2 tahun di awal yang kelihatan menarik. Sisanya adalah maintenance. Makanya saya bilang 2 tahun di awal menarik, sisanya adalah maintenance dan kita harus menservis. Tetapi pada saat kita tetap konsisten di dalam perusahaan itu, saya bilang ada sambungannya. Yang terus nyambung. Sambung itu yaitu customer akan terus tambah. Kan kelahiran pasti terjadi, ya toh. Terus resiko selalu ada. Orang pasti punya nilai ekonomi yang meningkat pada usia bertambah. Itu kan. Jadi di maintenance kalau bisa ditawarin bisa top up. Istilahnya reselling. Reselling. Pak Nurdin, gini Pak. Kalau gitu nggak mau top up Pak. Sampai apa? Habis ini boleh ya dilanjut ya. Boleh dilanjut. Jadi akhirnya gitu, Pak Nurdin, apa kabar? Iya Mbak, ini waktu top up deh Pak. Oke, terus sebagai agen asuransi itu kan juga ini kan mesti ngerti hukum apalah, hukum warisan segala macam. Belajarnya kan banyak hal ya, kayak misalnya klausul tentang berbagai macam penyakit kayak gitu. Betul. Yaitu saya bilang belajar tidak berkesudahan. Saya sampai hari ini pun tidak berhenti ya. Jadi kita belajar dari banyak, belajar dari dokter, belajar dari praktisi hukum. Hukum itu hukum harta warisan. Loh, kok bisa agen asuransi belajar tentang harta warisan? Betul kan? Harta warisan kan banyak, yang di luar negeri, yang di dalam negeri. Aturannya beda-beda ya. Yang mungkin yang dari kaum muslim kan ada yang general bagaimana. Itu dipelajari menarik sekali kalau bagi kita yang mau belajar. Dan juga ada perubahan-perubahan ya. Betul. Soalnya kan saya dulu pernah ikut insurance di mana menginsurancekan
apa namanya istilahnya kayak keponakan yang bukan anak saya itu masih memungkinkan. Betul. Setelah bertahun ini nggak bisa lagi, harus ininya orang tua langsung, kayak gitu-gitulah ya. Itu menariknya. Iya. Menariknya. Jadi menariknya itu adalah gini, kalau ditanya tantangan bagi saya, tantangan itu sesuatu juga yang di-enjoy. Saya suka sekali dengan istilah main berselancar. Orang bilang sesuatu yang menakutkan. Tetapi pada saat kita bisa bersatu dengan pekerjaan kita, belajar mencintai pekerjaan kita, pada saat itu kita akan menikmati setiap perubahan. Betul. Saya sepakat dengan itu kok, ya, bahwa yang namanya perubahan itu akan terus terjadi kan gitu loh. Kalau kita bisa mengkondisikan diri kita dengan perubahan itu, hingga kita akhirnya nyaman dengan berbagai perubahan itu, kita akan nyaman-nyaman aja kok dengan berbagai perubahan itu. Setuju. Ya kan? Bapak sudah siap? Tutup. Di prospek. Jadi agen asuransi maksud saya. Calon agent saya. Calon agent ya. Oke. Makin nambah lagi profesi. Kan saya sering juga lihat nih perjalanan ke luar negeri. Iya, liburan. Liburan sama ini conference apa itu diceritakan juga dong gimana itu. Kayaknya menyenangkan deh. Perjalanan itu ada dua macam ya. Mungkin yang di belakang ya. Perjalanan reward, kalau with itu ada reward. Bisa diceritakan. Iya, kalau dapat reward jalan-jalan. Makanya. Lumayan kan? Gimana cerita. Gratis lagi ya. Dibayarin, makan enak, tidur enak, dikasih disiapin semua. Ya memang untuk support kita yang sudah berprestasi hasil usaha kita, perusahaan akan memberikan satu penghargaan berupa perjalanan. Penghargaan itu ada macam-macam sih sebenarnya. Ada penghargaan dari nilai pertanggungan, itu ada istilah dengan life circle ya. Itu berapa yang kita bisa capai mengcover nasabah. Ada juga penghargaan dari premi, itu dengan perjalanan. Ada juga istilah dengan penghargaan dengan MDRT yang saya bilang. MDRT pun itu ada 3 level, MDRT, COT, TOT. Nah itu ada sesuatu yang sangat bergengsi. Bergengsi apa? Kita bekerja bukan hanya skala ini, tetapi internasional. Kita bertemu dengan orang di luar sana, seluruh dunia kalau kita ikut conference. Jadi ada dua macam, satu yang namanya conference, global conference, ada satu lagi annual meeting. Dan jadi berarti setahun bisa berapa itu kali perjalanan ke luar negeri itu? Tergantung mau berapa kita mau capai. Makanya paling nggak berapa kali itu seorang Lina Chai setahun ke luar negeri. Bisa 4 kali dong. Saya punya saran sebenarnya. Apa? Mendingan masuk saja dah. Kan tadi prospek jadi agennya kan. Bisa 4 kali loh beliau traveling ke luar negeri. Kalau menarik gitu kan jangan dikasih semuanya. Dikasih umpan gitu ya. Itu kan kalau lebih jadi seorang agen asuransi. Nah, jadi pancingannya adalah Anda bisa mendapatkan beberapa reward, komisi pasti ya kan. Kemudian bonus untuk traveling, ya kan. Bahkan saya kalau nggak salah pernah tahu agen saya itu pernah dapat bonus umroh juga kalau nggak salah. Umroh mungkin di perusahaan tertentu itu dia yang saya mungkin harus tahu ya itu kalau umroh itu biasa satu reward, bukan reward, poin yang dikasihkan oleh perusahaan kepada nasabah. Berdasarkan mungkin nasabahnya bukan agennya ya. Ini nasabah atau agent? Agent. Itu kalau umroh saya nggak tahu di perusahaan lain ya. Kalau saya tahu itu ada biasanya kalau nasabah itu member istilahnya nasabah itu ada poin. Nah poin itu bisa ditukar dengan umroh. Oh berarti dia bisa melakukan member itu kan ibaratnya dia menjadi agent tapi ini yang nasabah yang mereferensikan, ya ini kan tergantung dari perusahaan. Itu jadi ternyata banyak sekali bonusnya kan seperti itu. Jadi bagi anak muda yang Anda juga ingin menjadi memiliki tantangan menjadi seorang seller atau penjual. Nah ini salah satu profesi adalah menjadi seorang agen asuransi. Dan ternyata sebenarnya tidak susah juga untuk zaman sekarang untuk menjadi seorang agen asuransi. Beda dengan zaman dulu kan gitu. Karena orang masih belum insurance minded kan Bu Novi kan gitu loh. Zaman era
ketika saya kembali cerita tahun 80-an bapak saya tuh luar biasa karena insurans bukan seperti sekarang kan itu ketika tiba-tiba beliaunya melakukan suatu insurans dan tahun 2000-an awal ya saya dapat dolar. Itu luar biasa kan gitu. Dan 5 tahun terakhir ternyata orang Indonesia juga semakin terbuka ya terkait dengan insurans ya. Beda dengan soalnya yang perusahaan asuransi juga makin banyak kan. Betul. Nanti kesananya kan seperti kita lihat negara maju, asuransi sesuatu yang bukan lagi, tetapi seperti kayak mutlak. Iya, gitu, betul. Ya sama kayak kita punya mobil lah, gitu. Ya. Punya mobil mau nggak mau aman. Iya. Punya rumah mau nggak mau ya sudah langsung. Mumpung ada kesempatan, kita punya ladang itu masih hijau. Masih hijau. Kalau laut itu masih biru. Oke. Gitu ya. Dan sekarang kan juga sudah well informed kan terkait dengan insurans kan dibanding dengan era-era 10 atau 20 tahun lalu atau awal Bu Lina memulai dulu kan 20 tahun lalu kan memang tidak se well informed sekarang. Jadi ketika agen asuransi sekarang harusnya lebih mudah daripada agen asuransi yang zaman dulu kan itu loh. Dan prestise sebagai agen asuransi menurut saya sekarang juga makin baik kok ya. Nah itu kan ada orang tuh ada harus sertifikasi apa. Artinya itu benar-benar bukan profesi yang tidak terdaftar gitu loh kan. Kalau ada sertifikasinya itu kan berarti terregister, bisa dipertanggungjawabkan kayak gitu loh. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Oh, oke. Kalau yang syariah ASI. ASI Syariah Indonesia. Oke, jadi ada dua itu ya. Jadi sertifikasi yang harus dimiliki seorang agen asuransi itu apa aja? Ya cuma dua itu. Karena kan sekarang juga produk-produk syariah sudah mulai berkembang ya. Betul. Dan pangsa pasarnya juga sudah semakin meningkat. Sangat. Iya. Jadi kan artinya ketika seseorang ini terregister dan mendapatkan sertifikat itu kan berarti nggak main-main gitu loh, bukan kita betul. Kan ada orang yang takut nanti gimana klaimnya karena masih sekian puluh tahun yang akan datang gitu kan. Nah itu kan mereka jadi was-was kan ngelepas duitnya yang nantinya mereka akan berikan setiap tahun atau bulanan atau apa gitu kan. Dan klaimnya kemana kan gitu loh, karena kan dia masih bingung kan gitu loh. Sebenarnya kita Indonesia itu kan kita di cover juga sama pemerintah. Untuk suatu perusahaan mau asing itu kita untuk bisa menanamkan modal di sini itu ada yang namanya RBC. Risk Basic Capital. Jadi kalau terjadi something happen with the company, itu uang yang ditanamkan itu akan buat membayar customer yang sudah ada. Itu. Oke. Nah, kalau misalnya nih ya, sisi agennya tiba-tiba resign atau nggak tahu apakah lagi kemana, nah itu perpindahan ke agen yang lain gimana? Apakah langsung otomatis dipegang oleh leadernya atau seperti apa? Ada perusahaan punya policy. Yang pertama itu langsung di take over sama leadernya. Tetapi ada company pada saat agennya keluar itu dikasih pilihan take over atau dipegang langsung sama perusahaan. Jadi seperti ada perusahaan yang pegang khusus nasabah tanpa agent. Ada ya? Ada. Jadi itu tergantung dari perusahaannya. Gitu. Terus komunikasinya kalau misalnya di take over oleh perusahaan itu seperti apa? Biasanya kan agennya seperti kayak kita kartu kredit bank aja. Gitu. Jadi langsung ke customer service, sudah dilayani seperti biasa. Oke. Baik. Ini mungkin menjawab pertanyaan orang awam. Kalau kemudian ada orang komplain tentang asuransi misalnya, kok ternyata ini nggak di cover, kok yang kayak gitu, itu kira-kira sebabnya karena apa sih? Kan itu kan membuat persepsi tentang asuransi itu menjadi negatif gitu kan, sehingga kemudian orang jadi nggak percaya yang kayak gitu. Karena kan beberapa tahun yang lalu ya mungkin ya, ada seorang selebritis Indonesia lah ya kan, ternyata sedang mempermasalahkan asuransinya kan gitu, which is waktu itu kalau nggak salah unit link ya. Saya nggak sebut namanya sih selebritisnya itu. Nah itu kenapa bisa seperti itu, Bu Lina? Kalau di dalam setiap case khususnya dunia asuransi itu menyangkut 3 hal. Maksudnya saya 3 pihak. Yang pertama adalah perusahaan, ya, yang mengeluarkan kontrak, yang dibilang pihak pertama. Betul. Terus habis itu adalah nasabah.
Terus yang ketiga adalah agent. Nah, yang seringkali terjadi adalah miskomunikasi atau delivering dari agent kepada nasabah. Tapi sometimes happen itu nasabah tidak open. Jadi menyimpan sesuatu tidak disampaikan. Jadi akhirnya pada saat klaim, kan perusahaan kalau masih dalam jangka waktu tertentu itu dia akan melakukan investigasi. Kan perusahaan tidak mau rugi dong. Karena ada kasus di mana kejahatan insurance khususnya di negara maju itu kan luar biasa. Indonesia sudah menjadikan itu jadi mata pencarian. Ada ya? Oh ya, kita malah nggak tahu ya. Iya. Tapi saya nggak ngajarin di sini ya. Jangan. Saya nggak akan pelajari juga. Jangan. Ya, karena kalau kita itu merugikan perusahaan, itu yang jadi korban adalah semua nasabah di perusahaan itu. Betul nggak? Karena kita punya modal perusahaan untuk kekuatannya itu kan sangat tergantung dengan klaim. Nah, pada saat penjelasan itu memang dibutuhkan agent yang profesional yang mau menyampaikan apa adanya, clear di depan, kontaknya apa. Jadi bukan yang indah-indah saja. Indah-indah saja. Biasanya diceritain yang indah-indah aja. Iya dong. Ya karena takut ditolak tadi loh. Sehingga yang aman-aman aja yang disampaikan. Iya, gitu. Yang indah-indah. Terus klausul-klausul di belakang itu seringkali tidak disampaikan. Misalnya pengecualian. Contohnya kalau di kesehatan, itu kan kita ada masa tunggu. Betul, dan sakit tertentu. Betul, ada non-disclosure, maksudnya ada sesuatu yang harus kita laporkan. Itu sangat penting. Karena apa? Pada saat kadang sometimes ya ada beberapa penyakit yang kita saat sampaikan, itu perusahaan menganalisa itu malah bisa diterima. Selama itu masih masuk di dalam ini. Tetapi kalau justru kita tutup, itu dianggap non-disclosure, itu istilah kita menipu. Oh langsung reject gitu. Makanya yang terjadi kehebohan, saya tidak menganalisa yang kasus itu, dan saya memang sudah tahu. Itu memang dua oknum yang biasanya bisa bermain, mohon maaf, itu adalah satu di agent, satu di nasabah. Kalau di perusahaan strict, karena apa? Tidak mungkin hanya dengan case kecil itu perusahaan mau mengorbankan nama baik. Semakin besar perusahaan, semakin tinggi perusahaan nama baiknya, lebih tidak mudah bermain dengan hal begitu. Kan dipertaruhkan kan nama baiknya. Betul. Jadi tadi dari Bu Lina bahwa ketika menjadi seorang agent insurance jangan overpromise. Yang indah-indah aja disebutkan kan bahwa ada hal-hal yang di belakang betul. Jadi benefitnya apa, terus kemudian kekurangannya apa dan sebagainya. Itu sehingga clear semua di depan dan nasabah yang akhirnya paham dan memutuskan kan gitu loh. Betul. Oke, mungkin yang terakhir nih, kalau mau jadi agent insurance gimana caranya? Punya komitmen, punya kemauan besar, belajar dan segalanya, silakan datang aja. Oke. Bisa kontak ke Bu Lina? Oh boleh. Cari Bu Lina. IG-nya mana? IG-nya mana? Punya IG kan? Ada, nanti silakan kontak langsung kepada Bu Novi dan Bu Nur. IG-nya di sini ya. IG-nya di sini ya. IG-nya Bu Lina. Oke, Bu Lina, thank you untuk waktunya. Mungkin saya boleh sampaikan sesuatu buat teman-teman yang masih muda, punya semangat baru. Ini adalah peluang pekerjaan yang baik. Karena kita tidak mengklasifikasi tertentu, yang penting adalah punya kemauan keras untuk belajar dan dibentuk. Jadi kuncinya adalah semakin banyak kita menolong seseorang, menolong orang lain, itu kita akan menjadi sukses. Karena kenapa? Saat kita itu menjadi orang yang kredibel untuk menolong orang akan mencari karena kita ini baik, punya reputasi, itu akan berkesinambungan. Jadi tidak perlu khawatir saya harus cari nasabah di mana. Saya nulis saja kepada Pak Nurdin. Cari nasabah saya. Di mana kita berada, kemanapun kita pergi, itu semuanya calon nasabah. Jadi ada yang perlu dikhawatirkan. Yang dibutuhkan cuma modal kemauan. Terima kasih. Oke, Bu Lina, thank you untuk waktunya. Ya kan, jadi memang kembali lagi bahwa menjadi agen asuransi adalah
pejuang sejati untuk menjadi seorang marketing atau seorang sales kan gitu kan. Karena kegigihannya itu yang diproses selama tadi Bu Lina bilang kurang lebih setahun untuk menjadi seorang seller yang tough ya kan. Mau dimanapun ya akhirnya akan bisa menjadi seorang marketing atau sales yang baik. Iya, karena tadi semua itu akhirnya juga seiring dengan kita sendiri pasti akan berkembang kan ya. Bukan hanya secara pekerjaan, tetapi secara pribadi. Kita ini akan bertumbuh seiring dengan itu tadi perkembangan apa yang sudah kita lakukan, berkat dari orang lain juga seperti itu. Setuju. Dan memang di dunia insurance tidak ada gaji tetap, tetapi Anda bisa mengelola komisi Anda dengan wisdom ya kan, yang menjadi penghasilan tersendiri bagi Anda. Dan jangan lupa juga ada reward-reward yang luar biasa tadi kan, gitu Anda bisa melakukan trip ke luar negeri atau bonus-bonus yang ketika Anda sudah menjadi seorang di level top ya kan, dan itu juga luar biasa, dan Anda networkingnya juga akan menjadi semakin luas lagi itu sih. Ya. Gitu. Luar biasa Bu Kang Nordin. saya harus salut. Loh ya, saya salut sama beliau. Saya juga salut sama Bu Novi yang sudah mengundang saya, memberikan kesempatan saya. Iya, ini saya bilang ini pantas untuk diangkat ini profilnya, profil profesinya gitu ya. Betul. Ya gitu. tadi itu saya bilang kan tidak ada penghasilan tetap, tetapi luar biasa bisa memaintenance keuangannya dari komisi-komisinya, dan ternyata ketika saya tahu komunisnya juga selama 2 tahun itu luar biasa yang lakunya maintenance kan, dan maintenance itu dia juga dapat lagi referensi yang lain-lain juga, akhirnya akan menjadi melekat seumur hidup ya kan. Belum lagi baru strippingnya tadi itu kan. Nah jadi tidak harus menjadi profesi di kantor yang Anda 8 to 5 Anda bekerja di kantoran kan. Jadi Anda juga bisa menjadi seorang pekerja buat diri Anda sendiri, itu ada agen asuransi, tetapi disiplin untuk mengatur waktu itu yang dibutuhkan. Bahwa setiap hari Anda harus bekerja, bukan kemudian ketika Anda tidak punya waktu yang secara tersistem 8-5 Anda juga merasa saya tidak tiap hari bekerja gitu ya. Satu hal yang menarik juga. Apa? Kita punya level kesuksesan tidak ditentukan oleh orang lain. Iya. Kita bisa tahu sendiri. Nggak ada yang halangi. Nggak ada yang jegal. Kita boleh naik secepat mungkin. Kalau misalnya pelan percepatan, nggak perlu 1 tahun yang saya bilang. Mau berapa bulan pun boleh. Tinggal semangatnya. Oke, keren punchline-nya. Thank you untuk Lux Hotel Surabaya, hotel yang yang baru bintang 5 di Surabaya, dan ini ada satu-satunya hotel bintang 5 di Wish Group di Indonesia, baru ada di Surabaya ini dan Surabaya Barat. Jadi kita lagi melihat dari jendela ini ada beberapa building, high-rise building kan, dan kemudian di bawahnya ada golf view. Kalau Anda menginap di sini, Anda mau nyebrang ke mall sebelah itu juga bisa, tinggal jalan kaki. Iya, betul. Ya kan? Terus kemudian Anda mau makan di Loop. Nah, itu juga bisa nongkrong itu. Dan di sini banyak sekali perumahan-perumahan mewah ya kan. Anda bisa juga mau makan-makan di kafe-kafenya sekitar itu juga luar biasa ya Bu ya. Gitu. Betul. Dan dari tol juga sebenarnya juga cukup dekat kalau nggak macet. Cocok sekali untuk anak muda ya. Iya, betul. Yang sudah tidak muda juga sangat cocok. Untuk semua level umur. Betul. Dan karena ini masih baru juga ada promo-promo untuk kamarnya. Kalau nggak percaya datang aja. Jadi juga banyak fasilitasnya di sini sebagai standar hotel bintang 5 ya Bu Novi ya. Dan semuanya serba nyaman karena juga masih baru, Anda bisa mencoba di sini. Oke, gitu Talkers, sampai ketemu lagi di episode berikutnya dengan narasumber lainnya yang punya profesi yang menarik lainnya yang bisa kami angkat ya Bu Novi ya. Atau materi dari kami berdua juga bisa menjadi suatu referensi bagi peningkatan karir. Gitu ya. Oke. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya Talk.